Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Selamat pagi para sedulur-sedulur yang saya cintai. Jumpa lagi di kanal YouTube-nya Pak Digun. Oke para sedulur, saat ini fan timnas sepak bola Indonesia atau fan timnas Garuda saya pikir patut bergembira, lega, dan kemudian patut bersyukur ketika kita memiliki seorang ketua PSSI yang memiliki dedikasi, memiliki visi dan misi yang sangat luas, yaitu Bapak Erick Thohir. Kenapa saya bilang gitu kan? Karena memang pasca pemecatan STY atau Coach Sintayong yang jadi kontroversi gitu kan. Saat ini timnas kita sudah mendapatkan pelatih baru, yaitu Coach Patrick Kluivert, dan dua asistennya yaitu Alex Pastoor dan Danny Lanzat, yang dua-duanya memang digadang-gadang bisa meningkatkan probabilitas timnas sepak bola kesayangan kita, timnas Garuda, untuk kemudian lolos ke putaran final Piala Dunia 2026 nanti. Nah teman-teman, saat ini memang kalau kita lihat di media sosial banyak sekali memang pihak-pihak yang sepertinya berusaha memojokkan dan menjelek-jelekkan PSSI dan khususnya Bapak Erick Thohir. Kalau saya sih sendiri melihat justru Bapak Erick Thohir ini luar biasa gitu kan. Dia nggak cuman sekedar ketua PSSI, tapi wawasannya luas ya. Selain ngurusin timnas, pemain-pemain timnas pun karirnya juga diurus semua gitu kan. Gimana memang kemudian visi dan misinya itu ketara banget ketika Bapak Erick Thohir ini memiliki kepemilikan saham yang besar ya, 51% ya, bersama Anindya Bakri di Oxford United di Liga Championship Inggris ya. Dari memang liga yang di Liga One, kemudian memang ketika kemudian diambil alih Bapak Erick Thohir dari Anindya Bakri, Oxford United ini sekarang di Championship juga udah luar biasa ya. Saat ini juga di pertengahan, di kalau klasmen itu klasmen tengah ya. Yang memang ini keputusan-keputusan untuk kemudian memperbaiki performa Oxford United ini memang diakui oleh publik Oxford United di Liga Championship Inggris ini, karena salah satunya memang karena perannya Bapak Erick Thohir. Gimana kemudian Bapak Erick Thohir memecat kemudian Coach Des Buckingham yang memang asli kelahiran Oxford United, pujaan publik Oxford United, kemudian menggantinya ya dengan Gary Rowett, dan memang kemudian cespleng sekali ya. Gary Rowett ini kepemimpinannya dalam 5 laga terakhir dia nggak terkalahkan. Lawan Cardiff City dia menang, Luton Town, Plymouth, kemudian terakhir ya kalau kita lihat dia lawan Blackburn terakhir ini bisa menahan imbang Stoke City ya. Dan saat ini memang kemudian mulai bergerak ini di middle ya, di pertengahan klasmen ya saat ini. Dan memang targetnya Bapak Erick Thohir nih luar biasa, dia pengen kemudian Oxford United ini main kemudian di English Premier League, yang mana nggak mustahil gitu kan. Dan memang yang saya betul-betul angkat topi untuk Bapak Erick Thohir ketika kemudian si Marcelino Ferdinand, salah satu penggawa timnas sepak bola Indonesia ini potensial, yang ketika kemudian kontraknya nggak diperpanjang oleh KMNZ DNZ, ditarik nih sama Bapak Erick Thohir masuk ke Oxford United. Dan belakangan ini juga salah satu calon penggawa timnas kita oleh Ten Hag Romani dari Utrecht juga diakuisisi ya, dibeli 2 juta euro ya, sekitar 33 miliar ya kalau rupiah. Ini kemudian sekarang juga mulai dimainkan di Oxford United, dan saya nggak bayangkan ketika nanti bintang-bintang lain di Indonesia yang seperti juga nggak dapat menit bermain kemudian bisa ditarik oleh Bapak Erick Thohir kemudian main di Oxford United. Kita bisa lihat kemudian seorang Nathan Jones yang di Swansea City nggak pernah dapat menit bermain. Dustin Hubner juga nggak pernah memperkuat tim senior Wolves. Kemudian si Tom Hay gitu kan di Almere City juga ya, klubnya juga di liga klasmen terbawah di RFV divisi Belanda. Saya berharap memang kemudian pemain-pemain itu kemudian memang visi jangka panjangnya Bapak Erick Thohir ditarik semua ke Oxford United gitu kan. Saya nggak bayangkan ketika kemudian nanti si Tom Hay, kemudian si Justin Hubner ini oleh Ten Hag Romani, dan si Marcelino Ferdinand ini kemudian bermain bersama gitu kan, pasti lebih kompak lagi gitu kan. Karena memang ketika pelatih di tim nasional kan memang jadwal ketemu melatihnya juga memang nggak begitu intens, tapi kalau kemudian para pemainnya kemudian bermain dalam satu klub dikumpulkan oleh pemilik klub ya, tentunya ini luar biasa sekali gitu kan. Mereka udah memang kemudian match gitu kan.
Dan kita lihat memang saat ini Marcelino Ferdinand sudah mendapatkan menit bermain di Oxford United. Begitupun juga oleh Ten Hag Romeni. Terakhir oleh Ten Hag Romeni memang kemudian dimainkan ketika jumpa Stoke City. Artinya memang kedepannya kita berharap dua pemain timnas kita ini akan selalu bermain bersama dan menjadi pilihan utama ya pelatih Gary Rowett yang memang saat ini di 5 pertandingan terakhir daripada Oxford United ini nggak terkalahkan gitu kan, sampai dari dasar liga kemarin udah naik ke tengah gitu kan. Dan saya memang kemudian salut sama Bapak Erick Thohir, komitmennya, dedikasinya, kemudian memang wawasannya dan dia jiwa kepemimpinannya ya. Kita bisa lihat kemudian seorang Rafael Struijk juga bisa pindah ke Brisbane Roar, saya yakin juga karena memang itu juga peran Bapak Erick Thohir. Kemudian kita lihat seorang Ratna Roratmangun yang kontraknya nggak diperpanjang ya dari Fortuna Sittard, ya, diurus tetap sama Bapak Erick Thohir ya, sampai kemudian bergabung dengan FC Dender di Liga Super Belgia ya, yang milik orang Indonesia juga si Harsitoro. Saya yakin ini peran Bapak Erick Thohir itu kan. Apalagi kemudian Marcelino oleh Ten Hag Romeni. Jadi Pak Erick Thohir ini bukan sekedar kemudian ngurus timnas itu kan, karir pemain-pemainnya yang memang kemudian di luar juga agak bermasalah pun dibantu diurus sama Bapak Erick Thohir. Gimana kemudian para pengamat sepak bola yang kemudian mengkritisi Bapak Erick Thohir, apa sih prestasi mereka gitu kan. Kalau Pak Erick Thohir udah jelas dia manage klub sekelas Oxford United yang kemarin memang dari Liga One kemudian sampai beranjak ke Liga Championship, dan kemudian dia melakukan perombakan-perombakan, bahkan kemudian langkah beraninya mendatangkan oleh Ten Hag Romeni dari FC Utrecht gitu kan. Ini luar biasa sekali. Saya pikir juga sekalipun kalau nggak ada perannya Bapak Erick Thohir juga susah mendatangkan oleh Ten Hag Romeni. Walaupun Liga Belanda itu nggak termasuk liga utama di Eropa itu kan. Tapi oleh Ten Hag Romeni ini kan main di Eredivisie, liga utama Belanda ya, di Utrecht. Kemudian dia main ke Oxford United kan liga kedua ya, Oxford di Championship ya. Tapi memang saya lihat memang Oxford United pun semakin menatap ke depan ya, dan kalau saya nggak bayangin Oxford United kemudian bisa lolos di English Premiership League, bisa bermain Liga Utama Inggris, Liga Premier Inggris. Saya nggak menutup kemungkinan nanti bintang-bintang muda pemain Indonesia di timnas seperti Rizky Ridho gitu kan, Rizky Ridho ataupun pemain-pemain lain seperti kemudian ada kayak Wilber Jahdim itu kan, bisa kemudian memang bermain di Liga Premier Inggris gitu kan. Pastinya timnas kita semakin kuat ya teman-teman. Artinya memang prestasinya Bapak Erick Thohir kita bisa lihat dari bagaimana dia manage Oxford United, dari kemudian klub yang cuman di Liga One sampai 25 tahun terakhir dia belum sampai kemudian Championship di tangannya Bapak Erick Thohir. Akhirnya Oxford United kemudian bisa saat ini juga di Liga Championship, dan mulai dari dasar liga gitu kan, dari peringkat 23 saat ini dia udah menempati posisi di peringkat 13 di klasemen Liga Championship Inggris ya. Dan ini salah satu peran Bapak Erick Thohir sangat besar sekali. Salah satunya dengan kemudian mengganti si Das Beckingham, diganti sama Gary Rowett, dan kemudian mendatangkan pemain-pemain ya seperti Marcelino Ferdinand, kemudian oleh Ten Hag Romeni. Ini luar biasa sekali, dan kita percaya aja kalau kemudian orang menuntut kita bisa menang dari Australia, siapa bisa ngasih jaminan gitu kan. Mau pelatihnya Jose Mourinho, mau pelatihnya si Ancelotti juga nggak bisa memberikan jaminan. Kalau yang saya pikir memang yang bisa dilakukan oleh Bapak Erick Thohir adalah kemudian meningkatkan probabilitas timnas sepak bola Indonesia untuk lolos di putaran final Piala Dunia. Saya pikir ini memang keputusan yang sangat tepat, apalagi saat ini juga misinya ini Patrick Kluivert adalah kemudian salah satunya kemudian untuk merayu para pemain-pemain grade A ya, di pemain keturunan yang memang untuk kemudian bergabung dengan timnas sepak bola Indonesia. Ini perannya nggak cuma sebagai pelatih. Saya pikir targetnya yang dalam waktu dekat salah satunya adalah Milan Manhoef nih, bintangnya Stoke City ya, winger kanan gitu kan, karena memang kita sangat kekurangan ya untuk barisan penyerang gitu kan. Dan kedepannya kita berharap naturalisasi oleh Ten Hag Romeni dan Jairo Ridwal kemudian memang bisa selesai pada waktunya sebelum bulan Maret nanti, karena memang ini laga yang sangat menentukan buat prestasi
buat harapan mimpi semua pecinta sepak bola di Indonesia. Nah itu aja teman-teman, salam sepak bola.